2C dengan mata kuliah algoritma struktur data dengan Bapak Ibu Rashid Munte, STMkom. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rahayu Kusinta Dewi, NPM 21091001006. Perkenalkan, nama saya Aulia Zulkarnain, NPM 2109015. Perkenalkan, nama saya Rani Rahmawati dengan NPM 2109066. Perkenalkan, nama saya Varian Nustion, NPM saya 2109028. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Rahmawati dengan NIM 2109066. Di sini saya akan menjelaskan algoritma pemrograman percabangan kondisi if. Di bawah akan dijelaskan kondisi if, apa-apa saja jenis-jenis kondisinya, yaitu kondisi if else, kondisi if else atau if berantai atau bercabang. Maka di sini saya akan menjelaskan sedikit algoritma pemrograman percabangan merupakan salah satu tipe algoritma yang digunakan untuk memberitahukan program tentang perintah apa yang mesti dijalankan, di mana perintah tersebut hendak disesuaikan dengan sebagian kondisi. Contoh sederhananya, ketika kita merasa lapar, itu kan suatu kondisi perut kita yang lapar. Maka apa yang akan diperintahkan otak berarti kita akan makan. Maka kita lihat saja. Oke, kita lihat saja contohnya, yaitu seperti di layar. Di situ contoh program untuk kondisi if bernilai true atau benar. Variabel A sama dengan 10 dan variabel B sama dengan 9. If variabel A lebih besar variabel B atau operator rasional atau buka kurung perbandingan. Lalu print belajar Python. Nah, jika variabel A lebih besar 10, variabel B lebih besar 9, jika itu bernilai benar, maka akan muncul, jika dirunkan akan muncul belajar Python. Maka di situ kita akan coba untuk merunkan program yang telah kita buat. Nah, jika dia benar nilai variabel A 10 lebih besar daripada 9, maka dia akan keluar belajar Python. Coba kita ubah. Dia lebih kecil, kita bikin 8, maka dia salah. Kalau salah, dia tidak akan memunculkan apapun. Jadi dia salah, tidak akan muncul belajar Python. Oke, selanjutnya yaitu kita lanjut yang kedua, yaitu if menggunakan operator perbandingan. Telah kita lihat di layar, contoh program untuk kondisi if variabel A sama dengan 10, variabel B sama dengan 5. If variabel A lebih besar variabel B, maka jika benar print belajar sholat. If variabel A lebih kecil daripada variabel B, print wajib menjalankan sholat 5 waktu. If variabel A sama dengan variabel B, print jangan tunda sholat. If variabel A tidak sama dengan B, variabel B, maka harus banyak berzikir. If variabel A lebih besar variabel B, maka jangan lupa istighfar. If variabel A lebih kecil daripada variabel B, maka jalankan sunnah Nabi Muhammad. Maka telah kita jalankan, yaitu belajar sholat. Nah, belajar sholat variabel A lebih besar daripada variabel B, maka ketika itu merupakan benar, maka akan muncul belajar sholat karena variabel A lebih besar daripada variabel B, karena 10 lebih besar daripada angka 5. Jadi dia akan muncul belajar sholat, harus banyak berzikir, jangan lupa istighfar. Maka hasil bahasa pemrogramannya kita cocokkan dengan yang atas. Jika benar, maka dia akan muncul seperti itu. Namun ketika kita ganti angkanya, maka dia hasilnya akan berbeda. Maka coba kita ganti angkanya, yaitu dengan angka 3 lebih kecil daripada 5.
variabel 5, maka hasilnya wajib menjalankan sholat 5 waktu, harus banyak berzikir, jalankan sunnah Nabi Muhammad. Mungkin itu saja penjelasannya. Mungkin di sini sangat mudah ya untuk dipahami ketika kita melihat videonya oleh Pak Ibnu. Maka kita mudah memahaminya jika kita benar-benar melihat video beliau. Nah, di sini akan saya jelaskan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahayu Kusnita Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi if else. Nah, di sini terdapat contoh yang pertama, yang dimana di sini ini yang dimaksud dengan if-nya ya, memahami materi percabangan di Python. Nah, ini yang disebut dengan else, yang dimana di sini yang kita sebutkan salah. Saat kita memasukkannya salah, maka hasilnya akan ini, yaitu wajib memahami dan mengerti, gitu ya. Nah, di sini kita hanya menggunakan dua variabel saja, yaitu variabel A dan variabel B. Di sini kita diminta untuk menetapkan variabel A-nya itu lebih besar daripada variabel B, yang dimana hasilnya akan nanti yaitu memahami materi percabangan di Python. Nah, di sini kita tampilkan variabel B-nya itu 1, yang dimana 1 itu lebih kecil daripada variabel A, yaitu 2 ya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, saya memasukkan nilai variabel A-nya itu lebih besar dari variabel B, maka di sini akan hasilnya adalah memahami materi percabangan di Python. Nah, seperti itu. Apabila saya akan memasukkan variabelnya itu lebih kecil dari variabel B, itu hasilnya akan wajib memahami dan mengerti. Nah, di sini akan kita praktekkan untuk memasukkan variabel A-nya itu lebih kecil dari variabel B. Maka saya akan masukkan nilainya yaitu 1. Lanjut variabel B-nya itu kita masukkan 3 sekitaran. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena nilai dari variabel A-nya itu kita inputkan lebih kecil dari variabel B, maka kan tidak sesuai dengan apa yang kita minta gitu. Jadi hasilnya adalah salah, maka hasilnya wajib memahami dan mengerti. Sampai sini paham kan? Semua yang kita inputkan itu hasilnya akan ikut dengan apa yang kita minta. Nah, lanjut kita ke contoh kedua. Di sini programnya sama seperti yang contoh pertama tadi, cuman bedanya di sini kita akan menginputkan nilai A-nya dan menginputkan nilai B-nya, yang dimana kita akan menginputkan nilai A itu variabel A-nya ya, dan menginputkan nilai B itu variabel B-nya. Nah, di sini sama, kita diminta untuk memasukkan atau menginputkan nilai variabel A itu lebih besar dari variabel B. Nah, saat kita menginputkan nilai A-nya itu lebih besar, maka hasilnya akan seperti itu. Kita runkan, kita akan menginputkan nilai yang lebih besar, yaitu saya akan masukkan nilai 9. Nah, variabel B-nya kita masukkan nilainya, inputkan nilai B-nya itu lebih kecil dari 9, yaitu saya masukkan 7. Lalu saat saya enter, hasilnya akan seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena saya menginputkan nilainya itu nilai A lebih besar dari variabel B, maka hasilnya adalah memahami materi percabangan di Python. Di sini saya akan coba praktekkan kembali. Nah, saya menginputkan nilai A-nya itu lebih kecil dari variabel B. Saya masukkan nilai 6 dan nilai B-nya itu saya masukkan 9. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Karena di sini saya menginputkan nilai itu lebih kecil nilai A-nya daripada nilai 9, maka hasilnya adalah else gitu ya, hasilnya salah. Nah, di contoh ketiga ini
sudah biasa kita lakukan di sehari-hari, yang dimana kita lakukan saat ingin login ke suatu aplikasi atau web dan sebagainya, yang dimana kita pasti akan memasukkan username dan password sebagai persyaratan login ke aplikasi tersebut. Nah, di sini saya menggunakan username-nya yaitu Rahayu dan passwordnya itu 234234. Dimana apabila saat kita menginputkan nilainya itu sesuai dengan username dan password yang saya terterakan, maka hasilnya akan seperti itu. Dan apabila tidak sesuai, maka hasilnya akan seperti ini. Kita masuk pada contoh program kondisi if else if. Seperti ini contoh codingannya. Contoh codingan kondisi if else if. Umur sama dengan integer, kemudian di sini dia umurnya, di sini integernya. Setiap if ini bergantung tersambung kepada integer angka. Contohnya seperti misal kita ketik angka 4, maka hasilnya akan keluar balita seperti ini, sesuai. Kalau kita ketik angka 13, maka akan keluar remaja. Kemudian di sini kan angkanya 60, sini dewasa. Ya, misal kita buat 61, maka hasilnya akan lansia. Contoh kedua seperti ini. Nama, jumlah input, prosesnya if tugas A sama dengan nilainya sempurna, elif tugas B sama dengan nilainya bagus, elif tugas C cukup, dan begitu seterusnya. Kemudian coba kita runkan. Run. Ya, kita ketik nama kita Fahri, NPM 2109 1028, masukkan nilai, kita buat A, maka nilai kita akan keluar sempurna. Begitu seterusnya dengan B, C, D, E. Kalau kita ketik B, maka keluar bagus. Kalau kita ketik C, keluar cukup. D kurang, E buruk. Kemudian bagaimana kalau kita klik nilainya elif tugas E tapi huruf kecil? Misalnya kita buat huruf B tapi B kecil. Ya, seperti itu nggak bisa, karena pilihannya ada A, B, C, D, E yang huruf besar saja. Program ini bisa membaca huruf kecil dan huruf besar. Sekian.